Ya, baik. Bagaimana dengan Maulana? Adakah masukannya untuk Resti? Bahwa Resti katanya mau jualan apa ini, mau bisnis apa ini? Eh, Kalau mau bisnis ya kue atau makanan, dia tidak suka masak katanya. Nah, ayo Maulana, apa masukannya? Masukannya sih mungkin hampir sama seperti Laila Wajahmu Pak ya, mana? banyak-banyak. Wajahnya mana Maulana? Tampakkan wajahnya. Ya, silakan. Hampir sama kayak Laila Pak mungkin kan banyak-banyak lihat referensi dari YouTube atau sekarang kan media online kan sudah luas. Misal yang sering kita buka TikTok. Nah, kita cari referensi dari situ, kita bisa apa ya? Mungkin meniru jualannya itu atau produknya atau kue yang ingin kita jual itu. Terus apa ya? Agak dinaikin Mungkin wajahnya, wajahmu agak dinaikin. Nanti ditonton oleh se-Indonesia. Nah, ya. Terus naikin lagi. Terus baru mata yang terlihat. Ayo terus lagi. habis bangun tidur Pak, maaf. Ya, terus silakan Eh, disambung. Mungkin itu aja sih Pak. Banyak lihat referensi dari media sosial gitu Pak. Iya, baik. Ya, jangan tidur lagi ya. Ini sedang kuliah. Ya, baik. Selanjutnya Seratun. Seratun Nisa, apa yang ingin Anda Baik, Pak. sampaikan? Mungkin yang tadi dari rekan-rekan sudah baik, Pak. Mungkin saya mau menambahkan aja, misalnya kalau Resti itu memang mau jualan makanan gitu. Nah, Resti cuman sebagai kayak penjualnya aja, Pak, untuk yang membuatnya bisa orang lain, kayak mencari, misalnya Resti mau jualan kue gitu. Nah, Resti cari toko-toko kue seperti itu, Pak, mungkin dari saya. Bagus sekali ya, ini solusinya baik. Kalau Yulia, ya Yulia, Baik, Pak. Mungkin pendapat saya tidak beda jauh dengan teman-teman yang tadi sudah dijelaskan. Kalau misalkan emang dari Resti mau jualan di makanan gitu, Pak, terus nggak bisa, mungkin banyak-banyak lihat tutor di YouTube, ataupun bisa, apa ya, sekarang tuh nama lainnya dari afiliator gitu loh, Pak. Jadi kayak mengambil dari usaha. Jadi orang lain yang buat, kita yang ngejualin. Kalau misalkan emang dari segi Resti nggak bisa di dunia makanan, bisa ke dunia fashion gitu, Pak. Kurang iya, lebih seperti itu, Pak. baik. Ya, jadi Resti apa yang disampaikan oleh teman-temanmu saya setuju sekali ya. Tuh Anda bisa memulainya dengan cara mengumpulkan para pembuat kue, ya, maksudnya itu para ini apa orang-orang yang bisa membuat kue gitu. Baik itu Anda yang menjadikan mereka sebagai mitra ataupun sebagai karyawan Anda. Kalau misalnya memang Anda jadikan sebagai karyawan Anda, barangkali Anda menyiapkan tempat untuk mereka kan, untuk berbisnis kue kalau kue, kemudian kalau masakan ya untuk berbisnis misalnya itu warung makan Resti misalnya ya. Nah, berarti Anda harus mencari chefnya, mencari orang-orang yang bisa memasak gitu. Kalau Resti tidak bisa memasak. Nah, kemudian Anda juga bisa bermitra gitu. Bermitra ini berarti Anda tidak perlu mencari karyawan untuk membuat kue tadi atau untuk memasak makanan tadi ya. Ya, tetapi Anda cukup bermitra dengan orang-orang yang memang mereka selalu membuat kue dan juga memasak makanan itu. Bisa saja sebetulnya Anda untuk kue, orang kan banyak sekali penjual kue. Anda juga bisa menjual kue mereka itu. Jadi bahkan Anda banyak macam kuenya bisa Anda jual kembali dengan harga yang bisa jadi tidak jauh berbeda, bahkan sama dengan penjual kue aslinya misalnya. Bukan berarti kue Anda tidak asli ya, karena kan dari orang tersebut kuenya. Nah,
Anda tinggal mengambil untungnya saja. Betul. Dan bahkan sebetulnya ya Anda bisa memiliki karyawan untuk menjual kue-kue yang Anda beli dari toko-toko kue tersebut atau dari orang-orang si pembuat kue tersebut misalnya itu. Bukan hanya sendiri Anda yang menjualkannya. Anda sebagai ownernya. Anda bisa jadi sebagai apa namanya itu ya, pengumpul berbagai macam kue yang ada, kemudian Anda pasarkan kue-kue itu. Begitu juga Anda buka restoran, buka makanan, sementara chef Anda tidak ada. Anda bisa saja bermitra. Jadi untuk rendang, Anda bekerja sama dengan orang Padang, dengan masakan Padang untuk rendang. Untuk ikan, misalnya masakan ikan, Anda bisa bekerja sama dengan orang Lampung, misalnya yang ada warung makannya. Nah, untuk yang lainnya, misal gudeg dan lain sebagainya, Anda bisa kerjasama dengan orang Jawa, misalnya kan yang ada di Lampung ini. Nah, jadi banyak hal yang bisa Anda lakukan. Nah, seperti halnya sebetulnya Anda juga bisa bekerja sama dengan catering. Tahu kan catering? Nah, mereka itu catering itu mereka ada memang mereka sendiri yang mengerjakannya. Nah, itu Anda bekerja sama dengan catering yang mereka sendiri yang mengerjakannya, tapi Anda memasarkan gitu ya. Anda yang memasarkan. Nah, ini juga bisa Anda lakukan ya. Jadi pada dasarnya kalau seperti itu, Anda tidak harus membutuhkan modal yang besar berarti. Bahkan ya modalnya modal mereka, Anda tinggal memasarkannya. Kalau untung Anda ini kan bayar. Ya, tapi harus sepakat ya. Kalau misalnya ini Anda sepakati dengan pemilik barang tersebut, pemilik produk tersebut gitu, nanti kalau laku nanti dibayar, kalau tidak laku dikembalikan misalnya atau bagaimana ya. Termasuk dengan produk-produk yang lainnya. Begitu juga dengan misalnya produk jasa ya dan lain sebagainya. Sama sebetulnya. Nah, tapi ada baiknya juga Anda sudah mulai untuk merencanakan suatu bisnis Anda dengan ide-ide kreatif Anda sendiri. Nah, sehingga nanti dari apa yang sudah Anda miliki, hasil dari eh, apa Anda membeli produk orang lain tadi atau bermitra dengan orang lain tadi itu, Anda bisa untuk yang memodifikasinya ya, sehingga timbul sesuatu yang baru tadi itu. Muncullah produk-produk baru yang bisa jadi lebih enak rasanya, bisa jadi lebih cantik tampaknya, misalnya itu bentuknya, sehingga orang tertarik untuk membelinya. Gitu ya, Resti. Ya, jadi Anda memodifikasi, misalnya termasuk jasa. Jasa yang tadi itu orang hanya ya secara konvensional, nanti Anda lakukan secara online juga misalnya ya. Itu. Dan banyak hal yang bisa Anda lakukan sebetulnya dengan cara untuk berpikir kreatif tadi. Dengan bekerja sama dengan orang lain, bermitra itu juga merupakan ya cara Anda berpikir kreatif itu ya. Jadi tidak ada istilah bahwa saya kan tidak bisa masak, jadi saya tidak bisa berbisnis. Saya kan tidak bisa ini apa tidak bisa memiliki modal yang besar. Saya belum memiliki modal besar, jadi saya tidak bisa berbisnis misalnya. Nah, itu suatu yang sebetulnya yang klasik, yang sebetulnya tanpa modal pun Anda bisa melakukannya. Ya, maksudnya bahwa tidak hanya modal uang, dengan modal pikiran Anda bisa membuat proposal, orang lain punya modal uang misalnya, Anda bisa bermitra bekerjasama dengan mereka. Anda tidak bisa tadi itu memasak misalnya, tapi Anda bisa bermitra dengan orang yang bisa memasak.
Anda tidak bisa berjualan, misalnya itu ya. Nah, dengan mengambil karyawan orang lain yang jualannya Anda jadi pemiliknya. Itu sebetulnya ide-ide kreatif yang Anda miliki ya. Nah, ya silakan dan sahabat mencoba, apalagi bulan puasa ini Anda bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak. Anda bisa mengajak teman-teman Anda merekrut orang. Kalau Anda punya modal, Anda bisa merekrut karyawannya untuk berjualan untuk Anda dan untuk mereka juga. Gitu ya. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada yang kendala-kendala? Bu Sri, ada? Apa usaha Bu Sri sekarang? Mbak Sri, usahanya apa? Tidak ada Pak, ngajar saja. Iya. Nah, baik. Jadi seperti yang saya sampaikan pada pertemuan awal bahwa untuk mata kuliah kewirausahaan ini mau tidak mau, suka tidak suka, itu semua mahasiswa harus memiliki usaha ya. Baik itu perorangan maupun kelompok. Ya. Kemarin tuh berapa orang per kelompok kalau kelompok, Laila? Kalau per kelompok berapa orang? Kelompok untuk berjualan ya Pak? Iya, Apa bikin usaha gitu? iya, kalau per kelompok berapa orang kemarin sebaiknya jangan terlalu banyak. Bisa berdua, bisa bertiga Pak. Iya, baik, benar. Ya, silakan saja ya. Jadi Bu Sri bisa saja nanti sendiri, bisa